Dalam nga ta sepakatin na budari por sanong mahita. Alani julunay mahamu. Julunay mahamu. Gitu. Alay siya mo masidin. Gitu. Sokam son. Gitu. Kemari. Ison. Iya. Ison mga datusan. Gitu. Naruh tulangi ngayon para jebata. Bentar. Gitu. Semua bantong. Lagi. Tarwasay masalon, bado bui sani dia bun saja buni perburu borak para anak, somar dia dope, borak sani ninda. Jadi, ini anggo sasit tonga dang di sini kita, ngawasi awalongan na sida, dakola wa borak sanok kita. Di biga dua masa dona songoni, alai biga dua paju pangi gereja menna, di songon tani orang udah marga siahan na dua doko kami dakola beng harus roha sanok beta borak deh. Jadi atau ngau kan manukut kita terlalu dak karajai dengan nami na saudula di son. Kasong nido sialan ade. Ala naksa do ulay rajai sirai. Jadi tasong ni ma dihita saluhut na. Kita na mablo ngatu siahan. Alang nami manik terlalu dia muna rajai ula sirai. Ala dok siap buhita ngarabo kikina neng bohak magita manguluho nyak nami anak peta ibagat coro ni tuata laman jalo partipulu. Kalani neng borak magita pagi dohay marajai ula serai apa waktu kita di bagat tanya. Dari majalah horas ada contoh mah sama. Ya, kepada rata makanya kita. Oleh Tuhan depata jawab aman amin na para bangsa di Bandung Gijang. Wak puji-pujian pasal arwana Tuhan Tuhan. Kita asih olong roham na totong mamasumasahan. Ina manuguton na Tuhan. Ina lao mangudurhon boru ni huriam dok anak ni huriam mahami. Ubagas joromi. Ima le Tuhan. Ina lao patupul perpadanan na sida. Pos doron nami Tuhan.
pas-pasom mo ham sa luna. Suang-suang nang karencana ni keluarga. Totok pa sa hotel Tuhan di bagasan asing roham. Tawang Tuhan. Di nama menuju huriami ham bagas joromel Tuhan. Ngir-ngir kami Tuhan. Pada usian keperbaraan Tuhan. Asa totokan di bagasan haifason do las neroa dinalau rohat di bagas joromi. Tawang Tuhan sak di homa ulog nami di John. Asa totok kami di bagasan pangaramotionmu, di bagasan pasu-pasum sa nahan namar hula-hula buru. Suasoni mali Tuhan. Dinoksipulon non partupulon. Uduton nabi dengan Tuhan ulon nami. Lima ulaun ada siapa takon nami. Totong ma Tuhan upasat tani to asa ho na totong nama masu-masuhan. Tong kali Tuhan yaka sakap nami. Suang-soni nang sakap mi parana do parburu. Totong ma pasat tani to asa ho na totong namian di tong-tongan ni sida. Pasaut mali Tuhan di bagasan asin roham. Yaka dosa nem nagudang jumulu sesa men. Asa gabi tamahan. Gabi magjalo pas-pasum na si patapon mo Tuhan dito. Bagasan guarnya anak Tuhan dulu. Jal matangnya nganyong. Amin. Baru mandi foto sekali. Kita akan mau mempersiapkan diri. Nanti kembali kami bersama dalam bagian pengumpulan perjanjian pernikahan. Nanti akan dipanggil pertama Jane dan Bapak Ibu. Baru nanti orang tua juga nanti dipanggil Bapak Pendeta mewakili di belakang mereka nanti. Jadi mereka pertama lagi di sini bagian sini kanan ada 2 rangkap karena di salah satu nanti akan dibawa ke medan. Di sini yang berdua. Berarti 2 aja ya. Saksi dan pula. Di pernikahan. Oh. Itu saja ya. Baik. Sebelum kita akan masuk ke sana kalau Tuhan yang niat. 1, 2, mulai. Bagimu Tuhan nyanyianku, karena setaramu siapakah, hendak ku puji Kau selalu, padaku Roh Kudus berikanlah, supaya dalam Kristus Putramu, hidupku berkenan kepadamu. Ya Bapa yang makasih, di hadapan-Mu kami menyerahkan seluruh harta yang kami ini dalam tangan Tuhan, agar semua yang kami lakukan benar-benar berkenan kepada-Mu. Begitu Tuhan, Kau memberkati semua kami yang bertugas, juga berkati semua orang tua, saudara, khususnya Engkau juga memberkati Jen dan Krishna. Dan luar biasa Tuhan dalam pimpinan dan penyertaan-Mu, kami boleh menikmati sejak acara pada hari ini dengan baik. Bagi Bapak Ibu Saudara dalam perjalanan menuju ke gereja, Tuhan lindungi dan Tuhan sertai agar sebentar lagi boleh hadir bersama-sama mereka. Semua alat-alat elektronik yang kami gunakan, Tuhan berkati supaya tidak ada gangguan apapun. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami hendak masuki acara kami. Amin. Sekali lagi Shalom. Selamat datang di Gereja Komplon Satu Bangkalan Kerinci. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang memberikan kita berkat, menyatukan kita di sini untuk menghadiri ibadah ikat janji atau perkumpulan dari Krishna Ananda Putra Manik dan Jen Elisa Siahaan. Marilah kita mempersiapkan diri kita untuk mengikuti ibadah.
Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Ibadah ikat janji Saudara Trisna Ananda Putra Manik dengan Saudara Jen Elisa Siaan diadakan dalam nama Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan dalam Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu yang maha tinggi. Dengan bunyi-bunyian 10 tali dan dengan gambus dengan iringan kecapi,
melihat anakmu Krisna Ananda Putra Manik dan Jen Risa Siahaan yang telah hadir di hadapanmu bersama keluarga mereka masing-masing. Dan mereka berencana membangun rumah tangga dan akan mengikat perjanjian di hadapanmu. Bimbinglah mereka supaya menjadi keluarga yang kerja keras, keluarga yang beribadah, keluarga yang menghargai budaya dan orang tua. Bimbinglah mereka dalam setiap gerak langkahnya, sehingga mereka menerima berkat pernikahan. Berkatilah seluruh rencana keluarga dalam pesta dan pemberkatan nikah, sehingga segalanya dapat berjalan dengan baik di bawah kasih-Mu. Satukanlah cinta dan kasih mereka, sehingga mereka selalu berdoa dan bersatu di dalam hidupnya. Ajarkanlah mereka dalam langkah hidupnya, sehingga mereka selalu setia kepadamu dan menjadi keluarga yang takut kepadamu. Pertama, kepada Saudara Krisna Ananda Putra Manik. Di hadapan jemaat dan Tuhan, saya bertanya kepada saudara, apakah masih ada janji atau ikatan dengan wanita lain yang mungkin menghambat rencana pernikahan ini? Jika tidak
ada lagi, maka kami minta kepada saudara untuk menjawabnya. Apa jawab saudara Krisna Ananda Putramani? Tidak ada. Kepada saudara Elisa Siahaan, di hadapan Tuhan dan jemaatnya, saya bertanya kepada saudara, apakah masih ada janji atau ikatan dengan lelaki lain yang mungkin menghambat rencana pernikahan? Jika tidak ada lagi, maka kami minta saudara untuk menjawabnya. Apa jawabmu, Elisa Siahaan? Baik, ada beberapa pertanyaan yang saya akan tambahkan dari buku Apus ini. Nanti ini jawabnya sama-sama saja. Saya akan ikut satu yang langsung. Saudara Krisna Ananda Putramani dan saudara Elisa Siahaan, apakah saudara benar-benar dengan kerelaan hati dan bukan karena paksaan atau terpaksa melakukan perjanjian pernikahan dengan saudari Jane Elisa Siahaan dan juga dengan Krisna Ananda Putramani? Apa jawab kalian berdua? Kedua, apakah saudara dengan sungguh-sungguh menginginkan dan berkehendak membentuk satu rumah tangga dalam ikatan pernikahan saudara-saudari, baik saudara Krisna Ananda Putramani maupun saudara Elisa Siahaan? Apa jawab saudara? Iya, benar. Dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, apakah saudara bersedia dengan sungguh-sungguh memelihara keputusan pernikahan saudara? Apa jawab Krisna Ananda Putramani dan Jane Elisa Siahaan? Iya, saya bersedia. Yang keempat, apakah saudara bersedia untuk saling mengasihi selama hidup bersama dan tidak akan meninggalkan atau menceraikan kekasih saudara kecuali kematian memisahkan saudara berdua? Apa jawab Krisna Ananda Putramani dan juga Jane Elisa Siahaan? Iya, saya bersedia. Baik. Saya akan bertanya juga kepada orang tua dari kedua belah pihak ya. Saya mulai dengan orang tua dari Krisna ya. Krisna lebih dahulu. Ya, saya juga bertanya kepada orang tua kedua belah pihak dan saya akan mulai dengan orang tua laki-laki. Menurut yang saudara ketahui, apakah tidak ada lagi ikatan dan atau janji saudara terlebih ikatan atau janji anak saudara ini kepada pria atau kepada pria yang berhubungan dengan pernikahan? Apakah jawab orang tua dari saudara Krisna Ananda Putramani? Tidak ada. Menurut saudara ketahui, apakah tidak ada lagi ikatan dan atau janji saudara terlebih ikatan dan atau janji anak saudara ini kepada pria lain berhubungan dengan pernikahan? Apa jawab orang tua dari saudari Jane Elisa Siahaan? Tidak ada. Ya, sekarang kita mau mendengar janji dari Krisna dan J. Saya yang bernama Krisna Ananda Putramani. Saya yang bernama Jane Elisa Siahaan. Pada hari ini, 1/2 Juni 2022, bertempat di Gereja Tahun Saya 1, di hadapan Tuhan dan jemaat kami berjanji bahwa kami akan melaksanakan seluruh ikrar perjanjian yang telah dibacakan. Kami berjanji untuk hidup sebagai keluarga Kristen dan kami tidak akan berpisah kecuali dipisahkan oleh maut. Tuhan Yesus sekiranya menolong kami untuk melaksanakan janji ini. Amin.
surga Bapa dalam nama Tuhan Yesus, kami hendak melandasi ikatan janji saudara kami Krisna Ananda Putra Manik dengan saudari J. Elisa Siaan dengan firman. Untuk ini mari Roh Kudus pimpin kami untuk sejenak merenungkan bagian firman ini, dan biarlah firman Tuhan ini menggarisbawahi seluruh kegiatan kami, baik di dalam ruangan ibadah ini maupun setelahnya nanti. Terima kasih Bapa kami di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk menikmati akan kebenaran firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk membaca firman Tuhan dari Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai ayat yang ke-28. 3 ayat saja. Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28. Saya akan baca dan silakan Bapak Ibu menyimak pada Alkitab masing-masing atau mendengar. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita pada siang menjelang pagi menjelang siang ini. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, saya memberikan tema renungan ini adalah misteri perkawinan Kristen. Misteri perkawinan Kristen. Nah, Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang misteri, artinya sesuatu yang penuh dengan rahasia yang dinyatakan oleh Tuhan sehingga kita dapat memahaminya, tetapi tidak semua kita dapat mengertinya dengan baik. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi, kenapa perkawinan Kristen ini merupakan satu misteri? Oleh karena perkawinan Kristen dimulai oleh Allah sendiri atau diawali oleh Allah dan diakhiri juga oleh Allah. Artinya bahwa hari ini kita mengadakan ibadah ikat janji antara saudara kita Krisna dan Jane. Kita tahu bahwa tentu Tuhanlah yang mengawali pertemuan mereka. Tuhan yang menghadirkan mereka dalam dunia ini. Kemudian Tuhan juga yang membentuk mereka menjadi keluarga, ya. Dan akhirnya Tuhan juga yang mempertemukan mereka. Sehingga kalau mereka dapat mencintai satu dengan yang lain, ini mujizat. Kita semua yang sudah tua-tua pasti paham. Nah, saya katakan tadi perkawinan Kristen adalah sebuah misteri karena diawali oleh Allah dan juga diakhiri oleh Allah. Mengapa Bapak Ibu? Karena tidak ada seorang pun ya, khususnya kita orang Kristen, yang dapat mengakhiri pernikahan. Kan Tuhan bilang apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceritakan oleh manusia, ya, tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Artinya Tuhan yang memulai, Tuhan juga yang mengakhiri. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, ada yang bilang begini, bukan Allahnya orang Kristen itu tidak manusiawi. Tuhan Allah kami manusiawi karena Tuhan tahu bahwa manusia itu pada dasarnya tetap bosan. Begitu. Jadi kalau dia menikah, kalau udah bosan, bisa cerai, kawin lagi, atau tambah istri baru. Begitu. Kalau orang Kristen mau bosan kek, mau enggak, tidak ada alasan untuk berpisah. Tidak ada alasan. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, karena itu kalau berdua saudara kita sudah ikat janji, dan ikat janjinya mereka akan dimeteraikan dalam nama Bapa dan Roh Kudus pada waktu pemberkatan dan menikah, tidak bisa lagi dipisahkan oleh siapapun. Kalau ada yang mencoba untuk memisahkan, artinya dia melawan Tuhan yang mempersatukan mereka. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam
saya katakan tadi, perkawinan Kristen dimulai dari Tuhan. Kita lihat di dalam ayat yang ke-26. Di dalam ayat yang ke-26 dikatakan begini, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, jadi hadirnya manusia dalam dunia ini, laki-laki dan perempuan diciptakan oleh Tuhan menurut gambar dan rupa Allah, bukan mau sendiri. Demikian juga saudara, kalau kita punya anak laki-laki atau perempuan, itu juga maunya Tuhan, bukan maunya kita, toh. Walaupun sekarang ini dengan teknologi yang modern, ada berbagai cara yang dipakai supaya mau punya anak laki-laki pakai cara begini, mau punya anak perempuan pakai cara begini, tetapi hanya mungkin 0,01% berhasil. Banyak yang gagal ya, akhirnya kecewa. Bahkan ketika istri hamil sudah di USG, wah, keluarga bersenang nih. Anak laki-laki, dan dia kan, ya, punya orang dari Tapanuli dari Timur sama, Bapak Ibu kita di sama nih. Kalau punya anak pertama maunya kan laki-laki. Begitu lahir perempuan, ya, USG salah kan ya. Masa udah dia laki-laki, kok tadi perempuan? Kecewa. Jadi Bapak Ibu yang saya kasihi, Tuhan yang menciptakan Jen dan Tuhan yang menciptakan Krishna di dalam kandungan ibu mereka, dan kemudian Tuhan juga membentuk dan mempersatukan mereka. Seperti halnya ini, Tuhan Allah berfirman menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Allah, dan Tuhan Allah melakukannya. Yang kedua, saudara, Tuhan tidak hanya berfirman atau mengambil keputusan, tetapi Tuhan juga bertindak. Di dalam ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, laki-laki dan perempuan. Nah, jadi bagi kita orang Kristen, laki-laki dan perempuan sama-sama berharga di mata Tuhan. Ya, tidak ada yang lebih dari itu. Ya, sama-sama berharga. Nah, Bapak Ibu lihat, Tuhan tidak hanya mengambil keputusan. Ya, baiklah kita menjadikan manusia, tetapi kemudian Tuhan Allah sendiri bertindak untuk menciptakan manusia itu, laki-laki dan perempuan menurut gambar dan rupanya. Kemudian yang ketiga, setelah Tuhan menciptakan itu, dikatakan di sini Allah memberkati mereka. Ayat 38. Perhatikan ini, ya. Sebelum Tuhan memerintahkan mereka untuk beranak cucu, Tuhan memerintahkan mereka terlebih dahulu Tuhan memberkati mereka. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih, kalau kita mengadakan acara 3 janji dan dibaca penemuan dan pemberkatan itu pasti kita lihat. Karena Tuhan buat itu sejak Adam dan Hawa. Tuhan memberkati mereka dulu, baru Tuhan memerintahkan mereka ke anak cucu. Nah, itu sebabnya begini Bapak Ibu. Kalau ada yang beranak cucu baru minta diberkati, masalah. Betul kan? Di gereja kita, baik di UKO, baik di GHKB itu sama aja. Di gereja Kristus kita bahasa yang lain itu sama. Kalau sudah hamil duluan baru minta diberkati, ya persoalannya berbeda. Urusannya jadi panjang. Gitu. Ada yang datang ke gereja pada saya, Pak Pendeta, saya ini jadi berkati. Saya bilang, oh, kalau di gereja di kami, sebelum diberkati harus ikut bina peradilan dulu 3 bulan. Setelah itu baru diberkati. Ya, ada prosesnya ini. Dia bilang, Pak, nanti kita baru keluar nih. Nah, baru keluar katanya. Dia sampai 10. Ya, saya bilang dia nggak bisa, di gereja ini nggak bisa. Jadi kita jangan itu bersama kan. Jadi Bapak Ibu, kalau itu terjadi artinya sudah melanggar firman ini, belum diberkati sudah beranak cucu. Nah, kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-28 dalam GSB, Tuhan katakan kepada mereka ini. Lalu Allah berfirman kepada mereka, nah tadi kan diberkati ya, tadi kan diberkati. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka. Saudara perhatikan ini, beranak cuculah, bertambah banyaklah, penuhilah bumi, taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung di udara. Jadi Bapak Ibu, setelah diberkati Tuhan, baru Tuhan suruh beranak cucu, baru Tuhan suruh bertambah banyak, baru Tuhan suruh penuhi bumi, baru Tuhan suruh taklukkan bumi ini, baru Tuhan suruh berkuasa atas bumi ini. Nah, memang Bapak Ibu, zaman itu kan belum ada bumi itu kosongnya. Jadi kan ada penuh bumi kan. Nah, sekarang manusia dari 8 miliar. Ya, 8 miliar manusia, luar biasa, banyak sekali. Nah, sehingga kita beranak cucu, oke, tetap kan. Bertambah banyak, ya, tapi penuhi bumi, nah nanti dulu
program keluarga berencana kan. Nah, tapi kita orang Kristen tidak pakai istilah keluarga berencana. Kita memakai istilah keluarga bahagia dan sejahtera. Itu kita, ya. Keluarga bahagia dan sejahtera. Mengapa? Karena kita tidak bisa merencanakan punya 1, 2, 3, 4, 5, tapi tidak. Itu urusan Tuhan itu, ya kan? Kita mau punya anak banyak, bisa aja. Tapi anak kita sejahtera enggak? Bahagia enggak? Jangan sampai punya anak banyak jadi pemain, kan gitu ya. Tapi itu tidak mendatangkan sejahtera. Dua-dua untuk kita sendiri, dua orang tua. Nah, itu sebabnya ada program seperti ini. Tapi tentu mengikutinya dengan bijak, ya. Desna dan dia kita mengikuti bina pranika itu paham mereka. Nggak usah diprogram hanya dia berbatang. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian yang saya kasih di dalam Tuhan, saya katakan kesimpulan tadi bahwa perkawinan Kristen itu dimulai oleh Allah sendiri dengan firman-Nya, ya, dengan firman Tuhan. Baiklah kita menjadikan manusia bergambar dan rupa Allah. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, firman Tuhan harus mengawali seluruh aktivitas kita sebagai anak Tuhan. Itulah sebabnya kemudian Daud menulis atau Mazmur menulis, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya, jadi Bapak Ibu, artinya bahwa sebagai suami istri, ingat ini, firman Tuhan harus menjadi pelita, ya, harus menjadi terang bagi kaki kita dan bagi jalan kita. Jika tidak, maka kita jalan dalam kegelapan. Betul kan? Apalagi keluarga-keluarga sekarang, waduh banyak tantangan sebenarnya. Ya, kita bersyukur itu bahwa Tuhan memberikan kekuatan kepada kita dan menerangi kita senantiasa dengan firman Tuhan. Karena itu Jen dan juga Krisna yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, ingat baik-baik, ya, percaya sungguh-sungguh bahwa Tuhanlah yang mempersatukan kalian untuk menikmati apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan mereka. Sedikit saya singgung saudara. Mereka dipersatukan untuk menikmati yang saya sebut sebagai sifat dari perkawinan Kristen. Berbeda dengan perkawinan dari agama yang lain. Sifat dari perkawinan Kristen secara singkat saya mau sampaikan kita. Yang pertama, hidup dalam kesatuan. Di dalam Kejadian 2:24 dikatakan, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Hidup bersama dalam kesatuan. Dan ini di situ satu hati, satu pikiran, satu perasaan dalam Tuhan. Bahkan dalam pembinaan pranika saya katakan satu dompet. Ya, biasanya dengan kerjaan sama nih. Kalau sekarang Desna bilang ini uang saya, jadi bilang ini uang saya. Tapi kalau sudah diteguhkan, kita dipersatukan oleh Tuhan dalam nikah yang kudus, bukan lagi uang saya, uang kamu, uang kita. Ya, berkat Tuhan untuk kita. Kenapa? Karena apa yang dia dapat juga bagian dari Krishna. Apa yang kita dapat bagian dari dia? Uang kita, bukan lagi uang saya, uang kamu. Jadi jangan terjadi nanti Krishna bilang ke Jen, pinjam uang dulu, kamu masih ada, pinjam dulu, gitu kan? Nah, setelah habis pulang, Jen bilang ke Krishna, Jen itu utang apa ya? Nah ini jelas kalau kayak begini kan. Nah tentu ada komitmen ya, ada kesepakatan bagaimana dalam mengelola setiap berkat Tuhan ya yang Tuhan karuniakan kepada kita. Yang kedua, hidup dalam penyerahan yang total. Istri dalam 1 Korintus 7 ayat 1 dikatakan ini, istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri tetapi istrinya. Ada penyerahan yang total, saudara, bukan setengah-setengah antara suami istri. Bapak Ibu kalau baca dalam Kejadian di mereka keduanya telanjang dan tidak merasa malu kan? Berarti itu penyerahan total, ada keterbukaan di antara mereka. Jadi dengan pembunuhan dan perkataan nikah, Jen adalah milik dari Krishna dan Krishna adalah milik dari Jen sepenuhnya, bukan setengah-setengah. Ya, Bapak Ibu sekalian yang saya kasih di dalam Tuhan. Yang ketiga, sifat perkawinan Kristen adalah tertutup. Ya, tertutup. Sekarang sedang diarahkan untuk masuk ke dalam pernikahan yang kudus.
Tapi ketika nanti tanggal 23 Juli ya, 23 Juli kalian menjawab ya dengan segala perkataan Tuhan, lantas diberkati oleh pendeta, jadi bukan yang diberkati nikahnya, maka hati dia tertutup pengaruh dari Tuhan. Hati Kristen juga begitu. Ya, bukan kuncinya hilang, tapi kuncinya patah, atau dibuka lagi. Gitu. Karena sekarang kan ada istilahnya pria zaman lain ya, ada istilahnya wanita zaman lain. Ada lagi yang kata apa? Cinta lama bersemi kembali ya. Cinta waktu SMA itu, ya, cinta TPK ya, cinta lama bersemi kembali. Nah kalau masih seperti ini artinya pintu hati belum tertutup, masih terbuka peluang untuk yang lain. Tidak boleh, ya. Nah, kita yang orang-orang tua juga dan buka ini juga relevan sebenarnya. Kita orang-orang tua kita kadang begitu, mulai di usia senja, istri sudah mulai terteo, kan gitu kan? Nah, berapa mulai lebih kanan kiri. Nah, masuk ke kedua soalnya, bapaknya. Wah, bapaknya sudah mulai dandan-dandan, rambut sisi semer, wah bagus. Kalau sudah seperti itu ibu-ibu, curiga ya bu ya. Ini bapak saya biasanya biasa saja nih. Sekarang kok jadi lain? Nambah muda nih. Ada apa di kantor? Ya, jangan sampai sudah mulai diceritain, kan begitu. Jadi tertutup itu bukan hanya dalam situasi dan kondisi tertentu, bahkan sampai selama-lamanya, sampai mau memisahkan. Ya, nah, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, di dalam Pengkhotbah pasal 4 ayat 12 dikatakan begini. Dan bila mana seorang dapat dikalahkan, dua orang dapat ditarik, dua orang akan dapat bertahan. Lalu 3 lembar tak mudah diputusnya. Maksud saya dengan ayat ini adalah di dalam hati Krishna ada dia, di dalam hati dia ada Kristus, tetapi di dalam hati keduanya ada Tuhan Yesus yang mengikat menjadi kuat sehingga godaan seperti apapun tidak mudah untuk berganggu ya, tidak mudah untuk menuang masuk ke dalam hati ya, karena Tuhan Yesus ada di sana. Yang keempat, saudara, sifat pernikahan Kristen adalah hidup terus selama-lamanya. Hidup terus selama-lamanya dalam suka maupun duka. Ada yang bilang, saya di Kebayoran ada yang nikah terus janji tetap setia dalam suka maupun duka, dalam susah maupun senang. Terus ada yang bilang, mestinya ditambahin, tambah apa? Dalam gemuk maupun terus. Ya, dalam gemuk, pada saat gemuk maupun terus, saya bilang, itu tidak ada dalam hidup. Jadi yang boleh tambahin gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, terus menerus karena memang firman Tuhan mengatakan demikian, ya. Nah, karena apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Yang saya katakan dari Tuhan yang memulai, Tuhan yang mengakhiri. Jadi kalau sudah bosan sama suami atau sama istri, berdoa sama Tuhan. Ini ada cerita nih Bapak Ibu. Ada seorang ibu, suaminya ini pemabuk nomor 1. Pulang ke rumah, lalu bareng-bareng di rumah sakit. Akhirnya dia berdoa begini, Tuhan, saya sudah bosan hidup sama suami saya. Kalau boleh, Tuhan ambil aja. Waktu kunjungan ke rumahnya, saya bilang, ibu, ada berdoa enggak? Ada. Apa yang mau didoain? Doain supaya suami saya tetap mati. Oh, minta pendeta supaya suami tetap mati. Dia bilang yang benar aja bu. Itu doa yang tidak benar. Tuhan yang tadi. Tapi Bapak Ibu, satu ketika suami meninggal, pulang tengah malam, tadi dari mana, tidur, jatuh dari tempat tidur, besok pagi istrinya tunggu-tunggu keluar kamar gitu ya. Terus istrinya tengok, ternyata suami yang meninggal. Begitu suami yang meninggal dia nangisnya begini. Kenapa Bapak pergi gak bilang-bilang? Bapak pergi kok gak bilang-bilang? Supaya kita siap-siap nanti. Jadi begitu saya dapat info, saya datang. Jadi dia begini, wah benar-benar dia nangis. Apa yang langsung? Majelis saya coba. Ibu bilang terlalu nangis kayak gitu. Saya bilang dia biasa. Kenapa? Karena dia harap kami meninggal. Sekarang suami kok nggak bilang. Ya dari
Kalau ada yang bosan sama suami, bosan sama istri, jangan berdoa begitu ya. Nah, doanya Tuhan Yesus, terima kasih untuk istri yang cantik, yang cakap, yang Engkau berikan kepadaku. Walaupun dalam hati ini, ya benar aja, bilang sama. Bilang, tapi ya, Tuhan, berkati suami saya, Tuhan. Suami saya rajin sekali, rajin bekerja, sungguh-sungguh tanggung jawab sama keluarga. Walaupun dalam hati ada suara, om jangan berkurang lah, lalu benar tak tidak. Bagi orang percaya, kita mengucap syukur dalam segala hal. Nah itu yang Tuhan kasih. Jangan bilang begini, Tuhan, buatlah suami saya seperti yang tetangga itu. Dan begitu, ya, tetangga itu memang berkat dia. Kita boleh berkat sendiri kan? Kita berdoa supaya Tuhan pun suami istri kita. Baik, Bapak Ibu yang saya kasihi, di dalam Roma 1 juga dikatakan, sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah dia dari hukum yang mengikat kepada semuanya, kepada suaminya itu. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih, orang yang tidak kita bersama, ya, di gereja kami, gereja Kristus, janda atau juga yang mau menikah boleh, tapi janda yang itu janda karena suami meninggal, atau istri bapak itu juga karena istrinya meninggal. Kalau istrinya masih hidup atau suami masih hidup, tidak bisa, tidak akan diberkati di gereja kami. Ya. Kenapa? Karena mereka sudah punya janji, dong. Jadi kita harus layani supaya mereka tidak betul-betul ya, kita baca di pasal 7 gitu ya, Bapak Ibu yang saya kasih. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya kasih di dalam Tuhan, perkawinan Kristen adalah satu kehidupan yang diciptakan oleh Allah sendiri untuk kita menikmati kehidupan ini dalam kesatuan. Ya, kita sungguh-sungguh menikmati satu penyerahan total antara suami istri. Kita juga benar-benar tertutup terhadap dunia luar. Tertutup di sini bukan egois yang salah ya. Kalau dalam rumah tangga kan boleh egois dong. Ya, tidak terbuka untuk yang lain. Tetapi kita mau supaya hidup kita benar-benar diberkati oleh Tuhan sampai mau semua. Jadi Jen dan juga Krisna, hari ini ingat Tuhan yang memulai, Tuhan yang akan mengakhiri. Mari ini kan masih kita janji lah, janji kita janji tidak bisa tapi belum di train oleh Tuhan Yesus ya. Nah nanti tanggal 3 baru di metre ya, di metre di sana. Dan itu benar-benar mengikat kalian satu kepada yang lain, juga keluarga besar ya, dua keluarga besar dipersatukan oleh Tuhan dalam kasih dan memberkatinya. Tuhan memberkati kita sekalian. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan langsung masuk. Oke, kita akan berikan persembahan dulu ya, berdoa cepat. Kita berdoa untuk firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur bahwa Engkau yang menciptakan rumah tangga kami, Engkau yang mempersatukan kami, mempertemukan kami, Engkau yang memberkati kami dan mengikat kami dengan ikatan kasih yang kekal itu. Karena itu kami percaya Tuhan, oleh anugerah Tuhan kami dapat menjalani hari-hari hidup yang Tuhan karuniakan. Secara khusus untuk Jaya dan Krishna, hamba percaya Tuhan Yesus, Engkau lah yang telah mempersatukan mereka, mempertemukan mereka, dan sekarang kita beringat janji di hadapan Tuhan. Dan kami berdoa untuk penentuan dan pemberkatan nanti pada tanggal 23 Juli itu pun dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa.